Oke guys, welcome to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, cryptocurrency market naik tipis secara overall ya, naik 0,91% dengan market cap 2,32 triliun US dollars. Kalau dilihat dari harganya kurang lebih nggak terlalu berbeda jauh. Tapi kalau kita lihat secara harga persatuan dari cryptocurrency, Bitcoin kita bisa lihat dia sedikit merah, minus 0,71%. Tapi altcoins cenderung hijau. Kita lihat ya, nggak semua tentunya, tapi cenderung hijau dibandingkan dengan Bitcoin. Kenapa bisa seperti itu? Ini seperti yang sudah gue bahas di DCWT sebelumnya, yaitu Bitcoin dominance ada tembok. Temboknya di mana nih? Di sini, MA200. Di mana dia terpukul oleh MA200 dan dia turun. Sini ya. Nah, karena dia turun seperti ini, Bitcoin dominance ya, ternyata seperti yang gue bilang juga, ini mulai tumpah ke altcoins uangnya. Dan terbukti ya, Ethereum naik tipis, Binance naik besar, Cardano ada naik juga lumayan nyaris 1%, XRP naik 2,41%, dan seterusnya. Begitu. Jadi teori seperti itu. Saat Bitcoin dominance turun, itu biasanya uang yang dari Bitcoin akan sedikit tumpah. Ya, nggak selalu semuanya bakal tumpah, nggak 1 banding 1 gitu loh. Nggak pasti akan terjamin juga gitu, yang mana saja yang akan naik gitu. Tergantung dari market. Tapi memiliki kecenderungan seperti itu. Altcoins akan cenderung outperform Bitcoin apabila Bitcoin dominance sedang turun. Nah, sekarang salah satu yang paling besar adalah Binance. Kenapa bisa seperti itu? Jadi ini dia alasannya guys. Binance sedang mengadakan satu fund atau blockchain fund yang bernilai 1 miliar US dollars. Jadi kebayang ini seperti Avalanche Rush. Cuman lebih besar lagi dananya. Kalau Avalanche Rush itu sekitar 250 juta. Ini 4 kalinya secara nilai gitu. 1 miliar US dollars. Dan cakupannya lebih luas. Ini menurut gue adalah catalyst dari Binance naiknya bisa sampai segila ini. Kita lihat ya, naiknya luar biasa besar. Ketahan MA200, dan dia langsung loncat menembus MA20 dan 50. Sekarang bisa dibilang dia seperti lagi riding the upper band dari Bollinger ya. Dan kalau kita lihat di daily-nya pun gila ya. Bagus sekali secara movementnya. Tertahan oleh MA200 juga di daily. Nah, ini fund-nya apa sih? Untuk apa gitu projectnya? Dan menurut Binance, ini adalah growth fund terbesar di dunia kripto sepanjang masa. 1 miliar US dollars. Jujur nih ya, gue nggak pernah dengar juga ada satu growth fund yang sebesar ini. Gitu ya. Terakhir yang cukup menggemparkan ya, bisa dibilang hanya seperempatnya, 250 juta US dollars. Itu pun sudah big gitu menurut gue ya. Ini 4 kalinya. Gitu ya. Nah, gunanya buat apa nih? Jadi Binance ini akan membagikan ke beberapa, bisa dibilang beberapa project lah, atau beberapa area gitu. Nah, yang pertama ada gaming. Lalu ada metaverse. Nah, metaverse ini apa? Metaverse ini seperti kalau lu pernah nonton ini Ready Player One, itu mereka akan membuat seperti itu gitu. Realita tapi di dalam di dunia internet gitu. Lu bisa bikin satu dunia lagi yang lu bisa banyak berinteraksi dengan orang-orang di dalamnya, tapi ya semuanya digital gitu. Semuanya non physical. Lalu selanjutnya adalah virtual reality. Ya lu tau lah semua VR ya. Artificial intelligence dan juga financial services. Nah, kalau kita di sini mereka juga akan mendirect 300 juta US dollars untuk Builders Program. Nah, ini yang lebih mirip ke Avalanche Rush gitu. Jadi dari 1 miliar ini mereka nggak hanya spesifik apa gitu atau DeFi atau DApps, tapi nggak keseluruhan gitu, banyak sekali areanya. Jadi ini mungkin yang membuat Binance menjadi kepump. Gitu. Berita yang sangat bagus ini. Oke, mumpung sedang ngomongin Binance, kita masuk juga ke TA-nya. Nah, mungkin banyak yang udah gatel nih, aduh gue pengen masuk ke Binance, gimana nih? Pengen beli BNB. Bisa saja, tapi baik lagi, jangan beli saat dia lagi naik seperti ini. Jadi kita tunggu sampai ada koreksi. Di 4 hourly chart kita bisa lihat MA terdekat atau support terdekat adalah MA50 yang warna biru di sini. Dan dia angkanya ada di 427 dolar. Jadi itu support terdekat. Bisa aja lo beli apabila sudah terpantul di MA50. Tuh. Nah, tapi lebih baik lagi kalau sudah terjadi golden cross antara MA50 dengan 20 di 4 hourly chart. Itu menunjukkan bahwa tren lebih kuat lagi untuk ke atas. Tapi bisa. Jadi lo bisa beli di pantulan 50. Atau kalau nanti sudah nge-cross, beli di pantulan MA20 di 4 hourly chart. Jadi itu kurang lebih untuk BNB. Oke, kita sekarang akan masuk ke Bitcoin dominance.
ini ternyata cukup banyak yang tertarik dengan Bitcoin Dominance, dan ternyata cukup banyak juga orang yang nggak familiar dengan Bitcoin Dominance ini. Bahkan ada beberapa yang mikir Bitcoin Dominance ini adalah per BTC dengan sesuatu gitu. Tapi sebenarnya Bitcoin Dominance ini adalah simpelnya adalah rasio perbandingan antara market cap Bitcoin melawan seluruh alternative coins. Gitu ya. Dan sekarang ada di 45%-an. Berarti kebayang seluruh cryptocurrency market 45%-nya itu adalah Bitcoin. Jadi buat kalian yang nganggap, Bitcoin nggak penting lah, gue nggak invest. Kenapa? Karena satu udah kemahalan dan emang gue nggak pegang Bitcoin. Itu sebenarnya sedikit konyol. Kenapa? Karena cryptocurrency market ini sampai sekarang gitu ya, nanti kedepannya mungkin bisa berubah. Tapi sampai sekarang itu masih didikte oleh Bitcoin. Siklus dari cryptocurrency, seluruh cryptocurrency dunia itu dipengaruhi oleh siklusnya halving Bitcoin. Jadi ini pentingnya buat kalian mengetahui ya Bitcoin dan juga mengetahui Bitcoin dominance. Jadi kita kalau ingin invest di dunia cryptocurrency, kita nggak bisa buta mengacu terhadap Bitcoin. Bahkan saat lu nggak megang Bitcoin sekalipun. Gitu. Nah, jadi kalau kita lihat ini secara statistik, bulan Oktober atau lebih tepatnya kuartal 4, itu lebih sering terjadi bahwa Bitcoin dominance ini akan naik. Gitu. Nah, saat dia naik, apa yang terjadi? Seperti yang gue bahas di DCWT sebelum-sebelumnya, saat Bitcoin dominance naik, alternative coin atau altcoins itu akan cenderung suffer atau ya ngedump sih nggak selalu, tapi minimal secara data dia akan outperform oleh Bitcoin gitu ya. Nah, kita bisa lihat ini data dari 2016 ya yang gue punya. Kalau mau ke belakang lagi boleh, cuman ya menurut gue udah cukup lah sampai sini. Nah, kalau kita lihat terutama di bulan Oktober, itu seringnya Bitcoin dominance meningkat. Kalau Bitcoin dominance meningkat, artinya apa? Ya, altcoins cenderung performanya lebih buruk dibandingkan Bitcoin. Nah, tapi di waktu bersamaan, saat itu berarti bisa saja alternative coin ngedip. Nah, saat dia ngedip, itu bisa jadi peluang kita untuk beli. Kenapa? Karena secara statistik, walaupun rata-rata kuartal 4 itu turun, si altcoins ini, tapi di 2018 contohnya nih, di 2019 nih contohnya nih. Ini bisa saja kuartal 4 malah alternative coins yang lebih kuat. Dia turun seperti ini. Nah, jadi kalau kita bisa beli saat misalnya lagi naik seperti ini dan alternative coin cenderung murah gitu ya karena sedang dalam tanda kutip ketekan oleh Bitcoin, kalau dia lanjut turun berarti apa yang terjadi? Ya kita gains kita cenderung lebih besar lagi karena di alternative coins otomatis market cap-nya lebih kecil dibandingkan dengan Bitcoin gitu. Tapi kalau kita mau ngomong secara safest bet, ya untuk kuartal 4 kita lebih baik hold our Bitcoin. Hold, dan nanti kita pelan-pelan saat sudah mulai ya Januari gitu ya, mulai tahun depan, kita pelan-pelan take profits atau lebih bagus lagi kita trade per BTC. Gitu ya. Jadi ini simpelnya mengenai Bitcoin dominance ya. Walaupun mungkin beberapa dari kalian masih bingung gitu nih, aduh kok teknis banget ya. Nggak apa, pelan-pelan. Oke, seperti yang gue bahas kemarin, Bitcoin kemungkinan besar akan koreksi dan ternyata tepat ya, Bitcoin koreksi. Dan koreksinya juga cukup akurat ya, gue bilang bisa sampai 55.276 dolar. Kenapa bisa seperti itu? Karena gue lihat ini adalah support ya, dari previous resistance menjadi support. Dan ternyata benar, terkonfirmasi bahwa ini menjadi support. Nah, kita bisa lihat, sekarang Bitcoin sudah mulai naik lagi ya, secara harga dengan USD. Kenapa? Karena menurut gua ini sekarang di for hourly chart-nya Bitcoin dominance sudah mulai menemukan support di sini ya di MA20. Nah, kalau sampai ini mantul ke atas, siap-siap alternative coins bisa saja bleed out atau mereka bisa saja turun secara evaluasi gitu. Dump ya bisa saja ngedump gitu, altcoins. Karena kenapa? Ya ini Bitcoin dominance sudah mulai menemukan support dan dari pair Bitcoinnya pun dia sudah mantul di support terdekat dia. Jadi sebenarnya buat kalian sekarang ingin nambah Bitcoin bisa saja. Sebenarnya kalau mau beli 4 jam lalu ya, 4 jam lalu bisa. Tapi kalau sekarang lebih bagus lagi kalau dia sudah close di atas MA20 di sini ya. Kalau dia sudah close di atas ini, berarti cukup bagus lah. Ini buying point-nya cukup bagus untuk Bitcoin. Dan lagi apalagi kalau kita di daily-nya dia sudah semakin dekat dengan MA20 ya. Walaupun ya masih lumayan, tapi nggak ekstrim lah. Sekitar berapa persen? 13%. Oke. Jadi secara risk reward-nya menurut gue cukup menarik kalau ingin kalian tambah posisi Bitcoin sekarang. Dan selanjutnya Phantom.
Seperti yang gue bilang kemarin, menurut gue belum waktunya untuk masuk ke Phantom. Dan benar ya, ternyata kemarin kalau kalian beli di sini ya sekarang sedang dalam posisi rugi. Tapi nggak apa-apa sih sebenarnya. Kalau lo lebih high risk dan ya kalau apalagi kalau lo averaging ya sudah lah nggak apa-apa, biarkan saja. Kalau lo all in di sini, not good, not good. Nah, sekarang kita lihat di daily-nya, dia masih dibilang jauh banget sih, ya nggak juga lah ya. Udah lumayan, sekarang 29% sampai 30%-an ke MA20. Tapi kalau menurut gue pribadi, lebih baik tunggu dulu. Lebih baik tunggu dulu, karena kenapa? Masih ada kemungkinan lanjut turun. Masih ada kemungkinan. Tapi bisa nggak naik? Ya bisa aja. Nggak ada yang nggak mungkin gitu. Tapi kalau kita di daily-nya, dia sudah baru mulai turun dari daerah overbought ya di sini. Dia mulai baru turun. Jadi ada kemungkinan masih lanjut mendekati ke MA20. Dan kalau di 4 hour chart-nya juga kita bisa lihat ada MA50, tapi ada kemungkinan juga kita bisa lihat nih 20 si tukang pukul sudah mulai bereaksi nih. Jadi bisa saja Phantom kepukul kembali ke bawah untuk lebih mendekati ke MA20 di daily. Jadi overall sih gue lebih baik nunggu dulu ya. Itu kurang lebih untuk Phantom. Wait and see sampai mendekati MA20 di daily. Dan untuk Cosmos atau Atom, dimana ini gue kemarin-kemarin nggak terlalu sering bahas karena banyak yang request yang lain ya. Ada yang request AVAX, ada yang request DOT, BNB, dan lain-lain. Nah kemarin mulai ada yang request lagi, bang bahas Atom, bahas Atom. Oke, gue dengar dan kita akan mulai bahas Atom nih. Jadi kita bisa lihat Atom ini dengan sangat jelas ada resistant trendline. Yang gue udah bahas dari, waduh berapa ya, kayaknya seminggu lalu ada deh. Dan ternyata benar lihat, ketahan terus oleh resistant trendline ini ya. Sekarang ini adalah tes yang penting untuk Cosmos. Penting adalah apa? Dia bisa nggak menembus si resistance trendline ini. Dan lebih baik lagi kalau dia bisa apa? Dia bisa menembus MA200 dan close secara bukan signifikan tapi secara konsisten di atas MA200 di 4 hourly chart. Jadi itu yang penting. Dan kalau untuk lebih besarnya di time frame lebih besar di daily, PR-nya adalah apa? Nembus resisten trendline ini. Kalau dia bisa close di atas ini, apalagi bisa close di atas MA20 pada hari ini, it's really good for Atom. Itu karena dia sudah memecah ya trendline yang membuat dia terus turun. Jadi itu kurang lebih untuk Atom. Kalau gue pribadi, lebih baik tunggu sampai dia bisa konfirmasi menembus resistance trendline dan bisa close di atas MA200. Jadi buying signalnya menurut gue adalah kalau dia bisa close di atas MA200. Ya, itu kurang lebih untuk Atom. Oke, dan untuk Cardano, kita bisa lihat bahwa Cardano ini ketahan oleh bukan MA, tapi Fibonacci support yang warna biru ini. Dan kalau kita lihat di 4 hourly chart, ini sudah menjadi daerah support yang cukup beberapa kali di retest ya. Ini sudah di retest sekali, lalu 2 kali, lalu juga di sini ya, walaupun cuma week bisa dihitung 3 kali, dan sekarang sudah dites keempat kalinya. Nah, sekarang pertanyaannya apakah support ini akan cukup kuat untuk bisa membawa Cardano atau ADA naik lagi ke atas. Nah, kita bisa lihat di daily-nya sebenarnya ada satu pola yang bisa dibilang not too dibilang gak terlalu, ya bisa dibilang cukup bearish ya. Ini bentuknya adalah double top. Walaupun arguably bisa ada beberapa yang argue, ya ini nggak benar-benar bagus. Si double topnya bentuknya nggak bagus ya. Kenapa? Karena yang di kirinya lebih tinggi daripada yang kanan. Jadi bisa saja ini bukan double top, tapi ada potensi bahwa ini bisa saja indeed memang double top gitu ya. Jadi tinggal kita lihat konfirmasinya apabila Cardano bisa tembus atau enggak si resisten selanjutnya dan nggak kepukul oleh MA20 nih yang semakin dekat ya. Jadi itu kurang lebih untuk Cardano, tapi siap-siap apabila sampai Cardano turun ya bisa sampai di $2.03 bahkan bisa sampai ke $2. Jadi buat kalian yang memang untuk akumulasi Cardano jangka panjang, ya mungkin boleh saja tambah posisi kalau sampai kena $2. Oke, selanjutnya Koti, di mana kita bisa lihat dengan jelas bahwa previous all time high dia yang di sini yang gue buat garis, ini masih menjadi support yang kuat untuk Koti kalau gue lihat ya, apalagi di 4 hourly chart-nya. Di 4 hourly chart-nya kita bisa lihat dengan jelas bahwa ini terpantul tepat sekali di previous all time high dia, ya, garis di sini. Jadi ini membuktikan lagi bahwa ya technical analysis it works. Bukan 100%, tapi it works. Itu secara statistically speaking. Nah, buat kalian sebenarnya gue sendiri sudah ambil posisi ya saat dia terpantul di sini karena gue merasa ya di sini memang supportnya cukup kuat.
previous all time high biasanya menjadi cukup kuat. Tapi kita bisa lihat juga dengan jelas bahwa Coty ini sekarang lagi struggling untuk menembus MA20 alias si tukang pukul ya. Mulai kepukul dengan MA20. Sekarang jadinya PR Coty adalah menembus 20 dan 50 dulu. Gitu ya. Setelah menembus 50 dan 20 baru pelan-pelan lagi bisa mendekati ke daerah resisten Fibo yang warna merah di sini ya. Jadi untuk Coty seperti itu, quite simple. PR-nya jangan mau dipukulin oleh MA20, fight back, tembus 20 dan 50. Itu kurang lebih untuk Coty. Oke, selanjutnya Solana, di mana ini cukup bagus untuk Solana ya. Dia kemarin bisa mengengulf spinning top atau bearish spinning top di 2 hari lalu, dan bisa dengan sangat jelas dia tertahan oleh MA50 ya. Dan juga dibantu sedikit oleh Fibo yang warna Fibo support yang warna biru ini ya. Nah, sekarang tapi dia sedang struggling dengan MA200 di 4 hourly chart. Bisa dengan jelas dia ada wick tadi ke atas, tapi close-nya akhirnya di bawah dari MA200 dan bahkan mengengulf dari candle sebelumnya ya. Jadi ini secara 4 hourly chart not doing really good. Nah, jadi sebenarnya kalau kalian ingin tambah posisi Solana, sekarang sedang dalam masa yang menurut gua masih wait and see ya. Antara apa? Antara dia bisa menembus ke MA200 atau jangan-jangan dia kembali lagi turun ke sini dan harus mencari support lagi di Fibo sini. Mungkin saja bisa tadi seperti itu. Jadi ada 2 skenario menurut gua. Ada kan dia bisa berhasil close di atas 200 dan 50 yang warna merah dan warna biru ini, ya berarti ya bisa dia bisa dengan lebih mudah lanjut ke atas dan bisa saja tambah posisi gitu ya. Tapi kalau dia turun ya siap-siap saja ya bisa sampai ke daerah sini lagi, $139 lagi ya. Jadi itu kurang lebih untuk Solana dan ya PR-nya itu untuk sekarang nembus MA200 dan 50. Oke, dan untuk Ethereum sekarang bisa terlihat pola yang sangat jelas. Ini adalah pantul-pantulan antara mana? Antara resisten di $3.621 dengan MA50 plus juga di sini Fibonacci resisten yang sepertinya sekarang berubah menjadi support ya di 3.361. Dia mantul-mantul daerah sini terus. Cukup mirip kasusnya seperti di daerah sini. Gitu ya. Sekarang ya tinggal siapa yang bakal menang gitu antara dia break up atau dia breakdown gitu. Kalau misalnya seperti itu, gimana sih secara di 4 hourly chart-nya? Di 4 hourly chart-nya berarti dia harus menembus MA20 dan 50 ya pelan-pelan untuk nembus ke 3.621. Nah, tapi kalau sampai mereka kepukul terus dengan 20 nih, seringnya gini, 20 mukul terus ke bawah dan breakdown, ya sudah, berarti ya siap-siap saja. Next-nya bisa ketemu MA200 di 4 hourly chart, yaitu sekarang di harga 3.286. Gitu ya. Jadi kita lihat breakout atau breakdown. Oke guys, sekian dari segmen Daily Charting with Toshi. Apabila segmen ini bermanfaat, boleh share dengan teman-teman dan jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, dan see you on the next videos.